Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfina Pangastuti dari Program Studi Pendidikan Matematika dengan NIM 24001039221800028 mengikuti PPG Guru Tertentu tahap 2 di LPTK UNESA. Untuk selanjutnya, saya akan mempraktekkan pembelajaran dengan materi aplikasi barisan dan deret geometri. Mohon izin kepada Bapak Ibu penguji untuk memberikan saran dan arahan untuk video saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sudah sarapan apa belum pagi ini? Sudah. Pagi ini pelajaran matematika kita mulai dengan berdoa ya. Setelah ini silakan tundukkan kepala kalian sejenak, dikumpulkan nyawanya semua ya. Jadi Bu Vina harap kalian hadir di sini penuh, tidak hanya fisiknya saja, tapi juga jiwa raganya di sini ya. Jiwanya masih ketinggalan di kasur pagi-pagi ya. Silakan diambil dibawa ke sini ya, yang masih ketinggalan di jalan jiwa raganya dibawa ke sini ya. Jadi yang di sini itu fisik, tidak hanya fisik tapi juga jiwanya di sini semua penuh fokus kita belajar matematika bersama. Oke ya. Kita berdoa, tundukkan kepala ke bawah dulu, fokus dulu, baru berdoa ya. Silakan kalian berdoa. Baik, mari semuanya sebelum mengawali pembelajaran matematika pada hari ini, maka baiknya kita berdoa. Kepada masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Oke baik, Bu Vina cek kehadiran dulu ya. Ahmad Iksal, Aida, Gini, Zaki. Oke baik. Satu anak yang tidak hadir ya. Baik. Hari ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, materinya apa? Materi sebelumnya? Barisan dan deret geometri. Barisan dan deret geometri ya. Kita ingat-ingat sebentar. Barisan dan deret geometri. Nah, apa pengertian dari barisan geometri? Angkat tangan. Ada yang bisa menyampaikan? Ya, jadi suatu barisan yang setiap dua suku yang berurutan punya beda yang sama. Loh, kok beda? Kalau beda apa? Aritmatika ya. Kalau geometri rasio. Oke. Yang kedua, apa rumus suku ke N dari barisan geometri? Fn, Un, An. Angkat tangan? Ya, Amelia. Suku ke N yaitu UN sama dengan UN. kali N pangkat N min 1. Oke. A-nya berapa? 2. Dikali R-nya berapa? 2. Pangkat 7 dikurangi 1 per 2 kurang 1. 2 pangkat 7 tadi berapa? 128 dikurangi 1. Sampai di sini ada pertanyaan? Mengingat-ingat dulu pertemuan sebelumnya. Sudah ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk hari ini kita mau belajar apa? Ya. Nah, ini ya. Hari ini tujuan pembelajarannya kalian akan diberikan masalah dalam kehidupan sehari-hari terkait konsep barisan dan deret geometri. Dengan berdiskusi, peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari terkait konsep barisan dan deret geometri dengan benar dan percaya diri. Ya, tujuan pembelajarannya. Untuk penilaiannya hari ini, kalian nanti akan dinilai tentang kerjasama kelompok, bernalar kritis,
kemandirian, kemudian ada LKPD dan kuis, ya. Nah, ini masalah yang kita mulai hari ini. Pertanyaan pemantaian pertama, ada yang tahu berapa jumlah penduduk di Indonesia saat ini? Nah, nanti dibuka ya, cari referensi ya nanti ya. Nah, terus apakah kamu tahu apa itu pertumbuhan penduduk? Di Indonesia merupakan salah satu negara yang punya jumlah penduduk terbanyak di dunia. Indonesia menempati peringkat keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Ya. Jumlah penduduk di Indonesia mengalami peningkatan signifikan berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik dalam kurun waktu 1 dekade terakhir. 1 dekade itu berapa tahun, Cah? 10 tahun, ya. Jadi jumlah penduduk di pertengahan tahun 2024 itu ada 281 juta jiwa. Ya. 281 juta jiwa. Dan semuanya ini, hampir semuanya ini mengkonsumsi nasi. Ya, 90% tidak semua orang mengkonsumsi nasi ya. Tapi 90% orang Indonesia itu mengkonsumsi nasi. Kalau dalam 1 hari itu yang dikonsumsi berasnya adalah 250 gram. Coba dalam 1 hari 250 gram, kalian kalikan dengan banyaknya penduduk 281 juta jiwa. Itunya 63.000 ton. Bagaimana kalau 1 tahun? Ayo, banyak, ya kan? Banyak. Terus sekarang kalian bandingkan dengan jumlah penduduk, dengan luas sawah yang ada di Indonesia ya. Nanti kita akan diskusi masalah itu. Nah, yang pertama, apakah pertumbuhan penduduk pada tahun mendatang dapat diprediksi? Kira-kira bisa diprediksi apa enggak? Bisa ya. Terus yang kedua, apakah pertumbuhan penduduk mengikuti pola tertentu? Bisa jadi. Oke. Yang ketiga, dapatkah kita menekan angka pertumbuhan penduduk? Bisa ditekan apa enggak? Angka kelahiran. Bisa. Biasanya pakai apa program pemerintah itu? 2 anak cukup. Ya, oke. Apakah dampak laju pertumbuhan penduduk di masa depan? Yang terakhir, bagaimana ketahanan pangan Indonesia dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia? Dan nanti kalian bandingkan laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan pangan itu sebanding atau tidak. Harusnya sebanding atau tidak harusnya? Harusnya sebanding. Sekarang kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Itu pembagian kelompok, nanti saya bagi LKPD-nya. Sekarang silahkan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing, kita akan berdiskusi tentang problem yang tadi. Ya, ini pembagian kelompoknya. Silahkan dikondisikan tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, 1 kelompok 1. Minta tolong ya. Ini kelompok 9. Ya. Oke, baik. Nah, silakan dibaca dulu 2-3 menit. Silakan dibaca dulu 2-3 menit. Saya beri kesempatan. Nah, setelah itu silakan didiskusikan. Di situ nanti kalian diminta untuk menentukan wilayah mana yang ingin kalian analisa, ya. Kemudian kalian juga diskusikan nanti penyajian hasil diskusinya nanti berupa apa, gitu ya. Saya beri waktu 2-3 menit dulu diskusi awal. Ambil di wilayah mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah, kenapa nggak Jawa Timur? Kayaknya tadi juga ada yang udah pakai. Oh, ada yang udah pakai. Ambil mana? Oh, ini. Iya. Sudah?
Bisa Bu Vina tulis wilayahnya yang mana saja ini? Oke. Saya mulai dari kelompok 1 ya. Oh ya, nanti silakan disajikan hasil diskusinya itu bisa berupa PowerPoint, infografis, poster atau langsung ditulis di papan tulis juga enggak apa-apa, atau membuat alat peraga juga enggak apa-apa ya. Didiskusikan sekalian nanti hasilnya mau berupa apa. Kelompok 1 wilayahnya mana? DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terus kelompok 2 Kediri. Oh, Kabupaten Kediri. Kelompok 3 Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Sudah ya? Nah, sekarang kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing, ya. Silakan berbagi peran, ya. Jangan dikerjakan sendiri. Bu, ini LKPD-nya saya kerjakan sendiri loh, saya bisa. Jangan gitu ya. Nanti bekerja sama dengan temannya. Silakan mengambil, mencari berbagai referensi. Boleh di YouTube, boleh di website, boleh di buku, terserah kalian. Silakan mencari referensi tentang banyaknya penduduk, tentang ketahanan pangan di wilayah tersebut ya. Waktu diskusi kita sekitar 20 menit cukup? Cukup. Oke, silakan dimulai. Gimana, ada kesulitan? Dijadikan desimal dulu, dijumlah, baru dibagi berapa tadi? 4 kali 4 kali 5? Cari apa namanya persentasenya tadi gimana caranya? Mungkin dari 9 kelompok ada yang pengen mengerjakan di karton atau kertas manila. Kelompoknya siapa? Oh iya, ada 1. Sama kelompok berapa lagi? Ada lagi yang pengen mengerjakan di kertas karton? Kelompok? Oh ya, sebentar. Silakan. Paling dekat dengan sekarang. Kalian kabupaten apa kota? Kelompok? DIY itu provinsi. Nah, provinsi. Kenapa nggak ngambil yang ini kan? Kalian ngambil 2008, 2009, 2010, 11, 12 gitu. Kenapa nggak ambil 5 tahun terakhir yang 23 sebelum 23? 18, 19, 20, 21, 22 kan paling dekat dengan ini toh. Iya Bu. Karena kan situasinya faktor pertumbuhannya kan paling relevan daripada 10 tahun yang lalu. Iya kan? 10 tahun yang lalu kan ke kondisi ekosistemnya kan sudah berbeda dengan. Nama kamu siapa? Valentina. Kamu siksa. Nama panjang kamu siapa? Ahmad Iksan Haryadi. Aku namaku Persen. Ini JK. Kamu suara. Terus tahu kabeh. Oke, kita mulai presentasinya ya. Oke,
Sudah selesai semua toh? Sudah. Kira-kira kelompok siapa yang ingin maju presentasi? Oh, hampir semuanya pengen. Yang angkat tangan duluan tadi kelompok. Kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya, kelompok 4 dulu silakan. Sini. Coba temannya diperhatikan dulu, mungkin agak hadap ke depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan kami mengambil daerah Jawa Tengah. Oke. Sebelumnya perkenalkan saya Tiara Putri Nurfadila dari absen 34. Saya Anissa Jazilata Ramadhani dari absen 7. Saya Faraisyah Ramadhani dari absen 16. Saya Muhammad Rafi Mas Fadilah dari absen 28. Ada ke bawah nggak apa-apa. Nggak kelihatan nanti ketampanan. Untuk soal yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Tata. Soal pertama yaitu carilah data dari berbagai sumber terkait data pertumbuhan penduduk di wilayah Jawa Tengah pada periode waktu tertentu. Berdasarkan informasi yang kamu dapatkan, istilah tabel berikut. Nah, di sini kita kan di kelompok kami mencari wilayah Jawa Tengah. Dimulai dari tahun 2019, jumlah penduduknya adalah 34.718.204 jiwa. Pertumbuhannya yaitu 227.369. Untuk presentasinya yaitu 0,65%. Untuk 2020 yaitu 36.516.35. Pertumbuhannya yaitu 1.797.881. Presentasinya yaitu 5,17%. Yang ketiga yaitu 2021, jumlah penduduknya yaitu 36.742.501. Pertumbuhannya 200. Nomor 12. Bayangkan, kamu adalah seorang anggota pemerintah daerah. Berikan saran terkait hal-hal yang dapat dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dan meningkatkan ketahanan pangan. Jadi untuk menekan laju pertumbuhan penduduk kita dapat yang pertama edukasi keluarga berencana, yang kedua pendidikan perempuan, yang ketiga pemberdayaan ekonomi, dan yang terakhir kampanye kesadaran. Dari presentasi kami tersebut ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang bertanya? Oh ya, 2 orang. Silakan. Baik, silakan Anissa. Iya. Jadi pertanyaannya, apakah ada aplikasi barisan geometri selain untuk menghitung pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia? Yang masih umum? Ya, pertanyaan diterima. Terima kasih. Ya, Lanjut. Gimana? menurut kalian, apakah data prediksi yang telah kalian hitung selama 5 tahun ke depan akan sesuai atau bahkan bisa saja akan menurun? Dan sebutkan dampak negatif dan positif jika populasi penduduk di Indonesia menurun. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari Anissa terlebih dahulu. Untuk pertanyaannya tadi, apakah ada penerapan dari barisan geometri ini selain untuk pertumbuhan penduduk yang masih umum kita ketahui betul? Oke, jadi untuk jawabannya sendiri, geometri dapat digunakan untuk melihat saluran besar dan dapat juga digunakan untuk melihat pertumbuhan bakteri seperti materi yang sebelumnya. Masih untuk sebelumnya, mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, satu kelompok lagi ya, karena waktunya terbatas. Siapa lagi? Satu kelompok lagi yang ingin mempresentasikan hasilnya? Ya, silakan. Kelompok 6? Oh ya, silakan. Baik, sebelum saya mulai presentasi dari kelompok kami, izinkan saya untuk Perkenalkan diri dulu ya. pantun. Oh, pantun dulu. Biar nggak ngantuk ya. Cirebon literasi. Cakep. Jalan-jalan di labirin. Cakep. Sebelum kami memulai presentasi, selamat pagi para hadirin. Yeay, tepuk tangan. Perkenalkan, nama saya Amalia Lutfi Pratiwi, biasa dipanggil Alma dari absen kelas 4. Perkenalkan, saya akan dibimbing pembelajaran dengar, biasa dipanggil PND dari absen 11. Nama saya Muhammad Fatul. Saya Bupati Jakarta 26. Kenalkan, nama saya Kevin dan Mensuri Bowo, saya dipanggil Kapten di absen 20. Siap belum? Oke. Yang pertama, yaitu data pertumbuhan penduduk di wilayah sendiri mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Nah, pada tahun pertama yaitu jumlah penduduknya ada 1.568.113. Lalu yang tahun 2019 ada jumlah penduduknya ada 1.574.252. Pertumbuhan penduduk ada 6.139 dan presentasinya kurang lebih 0,39%. Ya. Bayangkan kamu adalah seorang anggota pemerintah daerah dengan saran terkait hal-hal yang dapat dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dan meningkatkan ketahanan pangan. Nah, jawabannya itu ada 4. Yang pertama edukasi, inovasi pertanian, kebijakan pangan, dan juga pembangunan infrastruktur. Baik, sampai di sini sekian dari presentasi kami. Apa ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Oh ya, 2 anak. Oke, silakan. Depan dulu apa belakang dulu, Amalia? Oh, depan dulu. Misal dulu. Pertanyaannya adalah mengapa jumlah produksi beras pada tahun 2020 menurun? Baik, terima kasih. Selanjutnya, kelompok 2 kan untuk sumber pangannya kurang ya? Iya. Nah, dibandingkan dengan tingkat kedudukannya, untuk mencapai agar sumber pangan tercukupi, kira-kira persentasenya harus tambah berapa? Terima kasih. Akan dijawab oleh Aditya. Ini untuk mencukupi kebutuhan makan sesuai dengan kebutuhan penduduk, produksi beras harus meningkat sekitar 5,98% per tahun. Banyak ya. Silakan lanjutkan. Sudah cukup? Oke. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kami ada salah kata juga jawaban. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Mungkin ada yang ingin memberi komentar tentang 2 kelompok yang sudah presentasi tadi? Ya, saya beri beberapa masukan ya untuk kelompok 6 dan kelompok kelompok 4 dan kelompok 2 ya. Yang pertama untuk kelompok 4 untuk tampilannya ya terlalu kecil sepertinya ya, terbaca atau tidak? Tidak. Bu Vina sebenarnya siap karton banyak tadi. Kalau kamu mau nambah karton lagi bisa. Jadi tulisannya mungkin agak besar, cuma nanti mungkin agak lebih banyak kartonnya tidak apa-apa. Gitu ya kalau mau tampilannya. Kemudian tentang kontennya, tentang isinya sudah baik ya, sudah baik sekali. Jadi
tadi Provinsi Jawa Tengah sudah bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Jawa Tengah, penduduk di Jawa Tengah. Oke. Yang kedua, untuk Kabupaten Kediri. Yang pertama tadi ya, untuk tampilannya sudah baik. Tadi tapi saya muter, saya lihat itu ada beberapa. Kalau tampilannya kelompok 2 sudah baik, jadi kontennya itu terlihat dengan jelas ya, yang disampaikan itu apa, itu terlihat dengan jelas. Nah ini ya, tidak terlalu banyak aksesoris, tapi isinya jelas tersampaikan. Nah, tadi saya melihat beberapa, itu masih ada banyak background-background yang mungkin harus diperbaiki ya. Jadi nanti kalau pada saat pengumpulan silahkan dievaluasi lagi hasil karyanya. Kalau memang backgroundnya mengganggu konten, langkah selanjutnya ini kita kuis dulu ya, sedikit ya. Nah ya, ada 3 pertanyaan. Silahkan dalam waktu 5 menit dijawab semua. Oh salah. Bisa enggak 5 menit 3 soal? Silahkan pilih salah satu soal saja. Habis. Nanti yang sisa kelebihan. Oh ya. Silahkan pilih salah satu soal saja yang menurut kalian paling bisa kalian kerjakan. Ada sisa di depan? Jangan lupa ya ditulis soalnya nomor berapa. Ya, biar Bivina tahu jawaban nomor berapa itu soalnya. Kan tidak semua dijawab. Oke, sudah cukup ya? Silakan dikumpulkan ke baris paling kiri dan kanan. Di depannya Bu Vina. Ayo, silakan. Ayo, silakan dikumpulkan. Saya ambil dari belakang ya. Oke, baik. Kita sudah di penghujung pembelajaran. Terakhir kita masuk ke refleksi. Nah, silakan di-scan, silakan diisi. Oh, lewat. Oke. Ini ya hasilnya ya. Nah, sudah banyak mengisi. Seru, menegangkan. Kenapa menegangkan? Karena mengerjakan kuisnya cuma 5 menit ya. Oke, belajar deret geometri. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini kita belajar apa? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Anissa. Jadi hari ini kita belajar tentang aplikasi barisan dan deret geometri pada pertumbuhan penduduk di beberapa wilayah Indonesia. Oh iya, oke. Berarti pertumbuhan penduduk polanya bisa kita cari, kita bisa gunakan dengan menggunakan pola barisan dan deret geometri. Ada lagi? Satu lagi? Ya, Reva? Jadi ini kita belajar mengenai laju pertumbuhan penduduk dan juga laju pertumbuhan kebutuhan pangan yang saling terkait dan juga saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk mencapai suatu ketahanan pangan, penting untuk kita memastikan bahwa kebutuhan produksi beras itu sejalan dengan pertumbuhan penduduk, dengan mempertimbangkan faktor lain yang mempengaruhi permintaan. Oke, tepuk tangan untuk 2 teman kita ya. Jadi langkah sederhana yang bisa kita ambil karena pertumbuhan pangan itu sangat penting, makanan itu sangat penting. Jadi jangan buang-buang makanan, jangan buang-buang nasi. Oke, demikian pembelajaran matematika kita hari ini. Seru apa tidak? Bu Vina mohon maaf bila ada salah. Sebelumnya kita tutup dengan berdoa sebentar. Keten silakan ditutup. Baik semuanya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita juga berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bu Vina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vina. Sama-sama.